Tembak mati Shinzo Abe, ini motif tersangka. Tembak mati Shinzo Abe, ini motif tersangka. Seorang pria yang diduga menjadi pelaku penembakan terhadap mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengungkapkan motif dari aksinya. Ia mengatakan kepada polisi bahwa ia tidak puas dengan Perdana Menteri terlama Jepang itu dan ia bertujuan untuk membunuhnya. Polisi menangkap Tetsuya Yamagami, 41 tahun dari kota Nara, atas dugaan percobaan pembunuhan di tempat kejadian tidak lama setelah Abe ditembak pada hari Jumat saat berkampanye untuk pemilihan parlemen di prefektur Nara. Laporan media lokal mengutip Kementerian Pertahanan Jepang yang mengatakan bahwa tersangka bekerja untuk pasukan bela diri maritim Jepang selama 3 tahun hingga sekitar tahun 2005. Badan Kepolisian Nasional Jepang mengatakan pekerjaan Yamagami saat ini tidak diketahui. Kantor berita Jepang NHK melaporkan bahwa seorang pria bersenjata rakitan melepaskan tembakan ke arah Abe dari belakang. Outlet tersebut juga melaporkan bahwa Yamagami mengatakan kepada polisi bahwa dia ingin membunuh Abe seperti dikutip dari Newsweek. Shinzo Abe mengembuskan nafas terakhirnya setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, diterbangkan ke rumah sakit dalam keadaan jantung berhenti berdetak. Sebelumnya Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida kemudian mengatakan Abe dalam kondisi serius. Kishida mengutuk serangan itu sebagai tidak termaafkan dalam sebuah pernyataan. Latar belakang kejahatan itu belum sepenuhnya dipahami, tapi kebrutalan licik yang terjadi selama pemilihan yang merupakan dasar demokrasi itu tidak dapat dimaafkan. Seorang reporter NHK yang berada di tempat kejadian pada saat penembakan melaporkan mendengar 2 suara tembakan sebelum Abe pingsan. Menurut pemadam kebakaran setempat, Abe terluka di sisi kanan lehernya dan di dada kirinya. Menteri Pertahanan Jepang dan adik Abe, Nobukishi, dikutip oleh NHK mengatakan kepada wartawan pada Jumat sore waktu sempat bahwa rumah sakit di Nara tempat Abe dirawat bekerja keras untuk menyelamatkan hidupnya, termasuk dengan melakukan transfusi darah. Dia mengatakan dia mengetahui laporan bahwa tersangka telah bekerja untuk pasukan bela diri maritim. Tidak peduli apa latar belakang Anda. Seorang saksi mengatakan kepada NHK bahwa tersangka penembakan tampaknya tidak melarikan diri setelah menembaki Abe. Seorang pria yang berada di dekat tempat kejadian pada saat penembakan mengatakan kepada NHK bahwa suara tembakan terdengar seperti kembang api. Tersangka penjahat memegang sesuatu yang lebih besar dari pistol. Menurut NHK, tersangka dilaporkan sedang diinterogasi di kantor polisi Nara Nishi. Seorang pria yang diduga menjadi pelaku penembakan terhadap mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengungkapkan motif dari aksinya. Ia mengatakan kepada polisi bahwa ia tidak puas dengan Perdana Menteri terlama Jepang itu dan ia bertujuan untuk membunuhnya. Polisi menangkap Tetsuya Yamagami, 41 tahun dari kota Nara, atas dugaan percobaan pembunuhan di tempat kejadian tidak lama setelah Abe ditembak pada hari Jumat saat berkampanye untuk pemilihan parlemen di prefektur Nara. Laporan media lokal mengutip Kementerian Pertahanan Jepang yang mengatakan bahwa tersangka bekerja untuk pasukan bela diri maritim Jepang selama 3 tahun hingga sekitar tahun 2005. Badan Kepolisian Nasional Jepang mengatakan pekerjaan Yamagami saat ini tidak diketahui. Kantor berita Jepang NHK melaporkan bahwa seorang pria bersenjata rakitan melepaskan tembakan ke arah Abe dari belakang. Outlet tersebut juga melaporkan bahwa Yamagami mengatakan kepada polisi bahwa dia ingin membunuh Abe seperti dikutip dari Newsweek. Shinzo Abe mengembuskan nafas terakhirnya setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, diterbangkan ke rumah sakit dalam keadaan jantung berhenti berdetak. Sebelumnya Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida kemudian mengatakan Abe dalam kondisi serius. Kishida mengutuk serangan itu sebagai tidak termaafkan dalam sebuah pernyataan. Latar belakang kejahatan itu belum sepenuhnya dipahami, tapi kebrutalan licik yang terjadi selama pemilihan yang merupakan dasar demokrasi itu tidak dapat dimaafkan. Seorang reporter NHK yang berada di tempat kejadian pada saat penembakan melaporkan mendengar 2 suara tembakan sebelum Abe pingsan. Menurut pemadam kebakaran setempat, Abe terluka di sisi kanan lehernya dan di dada kirinya.
Menteri Pertahanan Jepang dan adik Abe, Nobukishi, dikutip oleh NHK mengatakan kepada wartawan pada Jumat sore waktu sempat bahwa rumah sakit di Nara tempat Abe dirawat bekerja keras untuk menyelamatkan hidupnya, termasuk dengan melakukan transfusi darah. Dia mengatakan dia mengetahui laporan bahwa tersangka telah bekerja untuk pasukan bela diri maritim. Tidak peduli apa latar belakang Anda. Seorang saksi mengatakan kepada NHK bahwa tersangka penembakan tampaknya tidak melarikan diri setelah menembaki Abe. Seorang pria yang berada di dekat tempat kejadian pada saat penembakan mengatakan kepada NHK bahwa suara tembakan terdengar seperti kembang api. Tersangka penjahat memegang sesuatu yang lebih besar dari pistol. Menurut NHK, tersangka dilaporkan sedang diinterogasi di kantor polisi Naranishi. Dendam ke Amerika dan Inggris terbalas, Rusia bersumpah Jepang target selanjutnya. Rusia pada hari Senin bersumpah untuk melakukan pembalasan atas sanksi yang diberlakukan Jepang terhadap Moskow terkait invasi Rusia ke Ukraina. Jepang bergabung dengan negara-negara Barat dalam menekan Rusia melalui paket sanksi yang belum pernah dikeluarkan sebelumnya dalam 4 bulan sejak Rusia meluncurkan perang terhadap Ukraina. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada hari Senin mengumumkan langkah-langkah baru yang diambil Tokyo terhadap Moskow. Di antara langkah baru itu adalah memberlakukan larangan impor emas Rusia, lebih lanjut membekukan aset serta melarang ekspor ke individu dan perusahaan Rusia. Duta Besar Rusia untuk Jepang mengecam langkah itu dan menyalahkan Tokyo yang dianggapnya menghancurkan hubungan antara kedua negara. Sanksi berpandangan sempit dan merugikan Jepang sendiri, terutama bagi kalangan bisnis, kata Dubes Rusia Mikhail Galuzin melalui pernyataan yang dimuat di laman Facebook Kedutaan Rusia. Tentunya peningkatan kebijakan bermusuhan seperti itu terhadap Rusia akan menjadi pertimbangan kami dalam hal pendekatan kami pada masa depan terhadap Jepang. Tidak akan dibiarkan begitu saja, katanya menambahkan. Rusia sudah melancarkan pembalasan terhadap serentetan sanksi yang dikenakan Barat, termasuk dengan menerapkan larangan masuk bagi jurnalis, politisi, dan tokoh bisnis dari Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada.